lebih manfaat, lebih barokah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Dalam kesempatan malam hari ini di sini dari tadi sore hujan gerimis, jadi mohon maaf kalau nanti siapa tahu wifi-nya kok agak gimana gitu ya. Cuman semoga sih lancar dari awal sampai akhir. Cuma kalaupun nanti agak macet-macet harap maklum gitu bunda semuanya, karena memang di sini 3 hari ini isinya mendung, hujan, gerimis, mendung, hujan, gerimis gitu. Alhamdulillah karena ini dinantikan para petani bunda-bunda. Jadi petani-petani itu sudah lama menunggu datangnya hujan. Alhamdulillah sekarang sudah masuk musim hujan. Yang sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah masuk musim hujan, tapi suasananya masih kayak musim bukan penghujan. Nah, kalau sekarang sudah terasa sekali kita masuk di musim penghujan, karena cuacanya pagi, siang, sore, malam mendung terus, hujan terus, gerimis terus. Alhamdulillah, semoga tanda rahmat. Pokoknya hujan di Indonesia semoga menjadi berkah, menjadi rahmat. Termasuk hujan yang ada di Taiwan yang mungkin saat ini juga masuk musim penghujan apa tidak saya nggak tahu. Cuma semoga jenengan semua di sana senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mengenal beberapa nama-nama jadi seperti Ustazah Qoriatul Hasanah kalau tidak salah, dan semua para asatid yang lain. Semoga panjenengan semua diberi istiqomah dalam membimbing semua saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga ilmunya semakin manfaat, kehidupannya semakin berkah. Amin Allahumma amin. Termasuk semua yang tergabung dalam majelis ta'alum Quran ataupun semua yang hadir dalam kesempatan online ini, semoga panjenengan semua hidupnya, ilmunya semakin manfaat, semakin barokah di dunia ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Intinya alhamdulillah kita pada malam hari ini memperingati ulang tahun yang kedua dari MTQ. Kita sering diingatkan oleh para ustadz, para kiai, para bunyai, para ustazah, la in syakartum la azidannakum, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Kita senantiasa diingatkan oleh guru-guru kita seperti itu, di mana semua hal yang kita syukuri maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Maka semoga semua yang ikut andil dalam kegiatan di malam hari ini semoga mendapatkan kenikmatan yang terus bertambah, khususnya kenikmatan di dalam peningkatan iman dan takwanya, sehingga akhirnya kita betul-betul merasakan bahwasannya kedekatan pada Allah, kedekatan kepada Rasulullah adalah menjadi kenikmatan bagi kita, menjadi candu bagi kita semua. Amin Allahumma amin. La in syakartum la azidannakum. Maka ini menjadi pengingat kita yang pertama, bahwasannya syukur dalam semua hal, semua pemberian dari Allah menjadi salah satu intisari dalam kita menjalani kehidupan dalam beragama ini. Karena mohon maaf, sepertinya bahasa syukur itu kalimat sepele, tapi di luar sana banyak sekali orang-orang yang lupa bahkan lalai dari nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Maka dari itu, termasuk memperingati tasyakuran ulang tahun yang kedua MTQ ini, kita nikmati dengan cara yang baik, dengan cara yang indah, dengan cara yang mulia, dengan cara yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Intinya
kita bersyukur kepada Allah bisa berkumpul dengan orang-orang baik. Saya senang, saya bahagia bunda-bunda semuanya. Malam hari ini kita bisa bermalming bareng. Kalau anak-anak muda biasanya kalimatnya dinner bareng. Nah, kita apa ini bahasanya? Ngobrol bareng, tapi semoga ngobrolnya ada manfaatnya di dunia dan akhirah. Alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki bulan Rajab. Kita telah memasuki bulan Rajab, yang semoga kita nanti dipertemukan sampai bulan suci Ramadan, dan dipertemukan lagi bulan Ramadan yang akan datang, yang akan datang, yang akan datang, dan seterusnya. Amin Allahumma amin. Yang kedua yang bikin saya senang lagi, acaranya tadi juga ada acara zikir dan lain sebagainya. Karena memang majelis zikir, majelis ilmu itu adalah taman-taman surga sebelum surga yang sesungguhnya. Jadi kalau kita malam hari ini diniati betul-betul ikhlas, maka insya Allah meskipun panjenengan berada di tempatnya masing-masing, di lokasinya masing-masing, tidak dalam satu majelis, tapi kita bisa satu majelis online, insya Allah duduknya kita semoga dinilai oleh Allah sebagai taman-taman surganya Allah, sehingga HP kita bermanfaat. Nah, tidak sekedar dipakai untuk tiktokan, tidak sekedar dipakai untuk hal-hal yang sia-sia belaka, tapi betul-betul bermanfaat, dipakai untuk ngaji, dipakai untuk silaturahim seperti ini. Alhamdulillah. Intinya zikir itu luar biasa bunda, kita santai saja, kita kayak ngobrol saja, karena jenengan di sana boleh sambil tidur-tiduran atau bahkan tidur beneran pun ya nggak apa-apa. Itu tiduran nggak apa-apa, tidur beneran pun nggak apa-apa bunda-bunda. Intinya itu siapa tahu panjenengan ngantuk berat gitu kan, kalau ketiduran semoga tidurnya dinilai oleh Allah ikut majelis taklim sampai besok pagi sampai bangun. Oke, zikir intinya. Alhamdulillah. Dalam Al-Quran itu ada clue, ada petunjuk yang menarik terkait dengan zikir, yang dimana tadi sebelum saya memberikan apa nih, cerita seperti ini, tadi diawali dengan zikir. Zikir itu menurut saya adalah salah satu pokok dari agama kita, karena tadi sempat saya mengatakan fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Jadi Allah berfirman fadhkuruni adzkurukum, ingatlah kepada Allah. Fadhkuruni, ingatlah kepada aku Allah. Adzkurukum, karena barang siapa yang mengingat Allah, maka ia akan senantiasa pun diingat oleh Allah. Makanya saya sering mengatakan, kalau kita ingatnya kepada Allah sedikit, maka Allah pun akan ingat kepada kita pun juga sedikit. Tapi kalau waktunya kita, lisannya kita senantiasa dipakai untuk zikir, dipakai untuk zikrullah, membaca sholawat, membaca kalimat-kalimat thayyibah, dan itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita, maka Allah pun akan senantiasa mengingat kita dimanapun kita berada. Makanya sekarang tinggal kita, bagaimana kita pengen diingat Allah sedikit, apa pengen diingat Allah sebentar, apa pengen diingat Allah terus, apa pengen diingat Allah selalu, itu tergantung kita. Kalau kita pengen diingat Allah selalu, kita pun harus selalu mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurukum. Semakin kita sedikit mengingat Allah, maka semakin sedikit pula Allah mengingat kita. Padahal diingat Allah
adalah suatu kenikmatan yang tak terhingga dalam kehidupan kita, karena dengan kita selalu diingat oleh Allah, itu pertanda hidup kita akan senantiasa diliputi oleh nur ilahiyah. Insya Allah pandangan kita, pendengaran kita, ucapan kita, pikiran kita, langkah kehidupan kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah. Dan bahkan tidak hanya sampai di situ, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka hidupnya, pekerjaannya, rumah tangganya, anak-anaknya, keluarganya, bisnisnya, usahanya, pertaniannya, dan semua aspek kehidupannya akan ditata oleh Allah. Meskipun kita tidak melakukan apa-apa, dalam konteks hal-hal tertentu tiba-tiba akan ditutupi oleh Allah, akan disempurnakan oleh Allah, yang tidak baik akan dibikin baik oleh Allah. Itulah nikmatnya orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Makanya saya senang setiap kali saya dapat amanah ngisi tausiah, ngisi cerita yang semoga bermanfaat, itu alhamdulillah senantiasa diawali dengan zikir, dengan berbagai majelis, dengan berbagai bacaan. Ada yang sholawat nariyah, ada yang sholawat yang lain, mungkin sholawat fatih atau sholawat jibril, apa majelis-majelis zikir yang lain. Alhamdulillah, semoga zikirnya panjenengan, zikirnya kita semuanya diterima oleh Allah, dan Allah akan mencintai kita, semakin sayang kepada kita, semakin sayang kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Amin Allahumma amin. Karena dengan zikir ini itu bisa merubah banyak hal. Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil maka akan bisa terwujud. Sesuatu yang jauh akan didekatkan oleh Allah. Itulah manfaat dan barokah dari zikir. Asarnya zikir itu sampai seperti itu. Makanya sampai di Quran dijelaskan, falaula annahu kana minal musabbihina lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Falaula annahu kana minal musabbihina, seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak zikirnya, zikir kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka sampai sekarang, sampai hari kiamat, maka Nabi Yunus akan tetap tinggal di perutnya ikan, paus itu. Tapi karena Nabi Yunus adalah orang yang ahli zikir kepada Allah, saat Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tidak pernah putus berzikir kepada Allah, khususnya zikir tasbih. Tidak pernah putus, terus baca terus. Akhirnya barokahnya, asarnya, nurul aurat yang beliau baca, zikir tasbih yang beliau baca, akhirnya beliau dikeluarkan dari perut ikan yang telah membawanya ke dalam lautan sampai di banyak negara beliau lewati, di banyak negeri beliau lewati, akhirnya dikeluarkan. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Makanya kalau kita ngaji, kalau kita senantiasa mengkaji kitab-kitab dari para ulama, bahwasanya salah satu metode, salah satu hal
yang bisa menjadikan kita dilindungi oleh Allah dan dilindungi dari balak-balaknya Allah, kita mendapatkan benteng yang kuat dari Allah, adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Maka termasuk kita semuanya yang insya Allah yang hari-harinya rutin berzikir kepada Allah, insya Allah dimanapun kita berada, kita akan senantiasa diberi keselamatan oleh Allah. Masalah zikir seyakinnya jenengan, karena saya yakin panjenengan semua punya kiai, punya mujiz, punya mursyid yang telah membimbing jenengan, mengijazai jenengan dengan berbagai zikir, dengan berbagai nurul aurat. Itu tinggal diamalkan, tinggal diistiqomai saja. Ada istilah lebih baik sedikit tapi istiqomah. Kita coba rubah banyak tapi istiqomah, nggak cuma dikit, banyak tapi istiqomah kalau bisa. Tapi kalaupun nggak bisa, diawali sedikit-sedikit dulu, nggak apa-apa, yang penting istiqomah sesuai dengan keyakinan kita. Apapun yang jenengan baca, selama itu kalimah-kalimah thayyibah, insya Allah baik, insya Allah bermanfaat, insya Allah mendapatkan ridho dari Allah. Tergantung kita mau apa tidak, tergantung kita istiqomah apa tidak, tergantung kita mau memperjuangkannya apa tidak. Karena jelas banyak sekali manfaatnya, dahsyat sekali khasiatnya. Itulah kekuatan dari zikir. Dan zikir yang paling inti, para sahabat, para ulama, para aulia, para anbiya wal mursalin wal aulia wa syuhada wa sholihin wal ulama wa zu'ama wal hukama, beliau berpendapat bahwasannya zikir itu yang paling tinggi adalah mengerjakan sholat. Makanya saya tadi di awal sempat mengatakan, kita alhamdulillah sudah memasuki bulan Rajab, yang dimana intisari dari bulan Rajab adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, fafiru ilallah, kita berlari untuk senantiasa mendekat kepada Allah secepat-cepatnya, jangan ditunda-tunda. Itu adalah di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka kita manfaatkan bulan Rajab ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Nah, tadi saya sempat mengatakan kekuatan zikir adalah puncaknya adalah berada di sholat. Karena sholat selain as-sholatu wa ad-du'a, sholat juga sarana kita untuk mengingat Allah. Kita ingat kepada Allah. Makanya kesempatan bulan Rajab ini itu sepertinya menarik kalau kita amati. Jadi bulan Rajab kita diingatkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk meningkatkan kualitas, memperbaiki kualitas sholat kita. Tujuannya apa? Saat nanti kita masuk bulan suci Ramadan, kita sudah maksimal, kita sudah siap untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah sholat kita. Makanya di bulan suci Ramadan jatah sholat kita, meskipun ini tidak wajib, tapi bertambah apa? Sholat tarawih. Makanya kita membiasakannya diawali di bulan Rajab ini, supaya nanti nggak kaget. Dan kalau bisa nanti saat selesai bulan suci Ramadan itu terus dipertahankan.
Makanya tadi saya mengatakan intinya di bulan Rajab ini mari kita bersama-sama, saya secara pribadi hanya dapat amanah saja dari Allah untuk menyampaikan cerita-cerita seperti ini. Intinya kayak saya juga banyak PR, saya juga banyak harus terus bermuhasabah, harus terus memperbaiki diri, termasuk memperbaiki kualitas sholat kita. Artinya apa? Memperbaiki kualitas sholat kita itu diceritakan dalam Al-Quran, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kualitas sholat kita itu adalah dari khusyuknya sholat yang kita jalani. Saya secara pribadi sampai detik ini pun kalau sholat terkadang masih mikir kemana-mana karena levelnya masih awam. Beda kalau sholatnya para nabi, para sahabatnya nabi, para wali, mereka sholat langsung wusul kepada Allah. Tapi sholatnya orang awam seperti saya, itu kalau sholat itu ya kadang-kadang itu kita malah pikiran kita kemana-mana. Bahkan kalau kita sholat, kadang-kadang kalau depan kita pakai kaosnya kita baca tulisan. Kalau kaosnya kok bergambar, kita amati gambarnya. Kalau kadang-kadang dibaca, semisal kok kaosnya kok tulisannya panjang, ya dibaca semua. Kita malah nggak fokus sama bacaan yang kita baca, tapi kita fokus konsentrasinya malah membaca kaos depannya kita. Bahkan kadang-kadang kalau yang depannya kita itu bajunya polos, itu kadang-kadang dicari, ini sarungnya merek apa ini, Atlas, Mangga, apa Wadimor, apa BHS, atau apa. Kita kadang-kadang itu sampai nyari celah itu. Karena apa? Kita sholatnya orang awam. Makanya saya sering mengatakan di banyak kesempatan, oke lah kita, kalau orang Jawa bilang etok-etok khusyuk aja dulu. Etok-etok khusyuk. Semoga barokahnya pura-pura khusyuk akan diberi khusyuk yang beneran oleh Allah. Nah, karena ini berat banget, berat sekali. Kita sampai di titik bisa khusyuk, bisa wusul kepada Allah, kita lupa kehidupan duniawi. Itu makomnya orang awam ya memang begitu. Kita masih berselancar kemana-mana pikirannya. Makanya kalau para sahabat itu seperti Sayyidina Ali suatu ketika terkena panah, itu pesannya nanti panahnya disuruh untuk mencabut saat beliau sholat. Justru kalau beliau sedang tidak sholat, saat mau dicabut beliau merasakan sakit. Tapi kalau beliau sholat, dicabut panahnya, beliau nggak ngerasa apa-apa. Ini kan betapa dahsyatnya kekhusyuan para sahabat-sahabatnya Nabi, generasi-generasi awal di zamannya Nabi. Betapa orang beribadah itu sampai nikmatnya kita sampai nggak bisa membayangkan. Sampai sesuatu yang sesakit itu pun sampai tidak dirasa. Karena apa? Saat sudah sholat, maka seolah-olah beliau orang-orang di generasi awal di zamannya Nabi itu seolah-olah Allah berada di depannya beliau, sehingga betul-betul akhirnya merasakan sahdunya, nikmatnya sholat itu sendiri, sehingga sampai panah dicabut dari tubuhnya pun sampai beliau tidak merasakan sakit. Karena apa? Kalau orang Kalimantan bilang sudah karam kepada Allah, karam kepada Rasulullah, sehingga sudah tidak merasakan apa-apa kecuali nikmatnya merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita pun diberikan seperti itu.
diberi nikmat dalam beribadah. Kita beribadah tidak merasa terpaksa, kita beribadah tidak merasa karena supaya ini, supaya itu, dan lain-lain sebagainya. Makanya tadi, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama, kita tingkatkan kualitas sholat kita. Yang paling inti adalah khusyuk tadi. Yang kedua yang bisa kita latih lagi supaya kualitas sholat kita supaya meningkat, kita mengerti bacaan-bacaan yang kita baca saat kita sholat, dari mulai niat, dari mulai takbiratul ihram, dari mulai bacaan surat Fatihah, surat-surat pendek, bacaan saat rukuk, sujud, tahiyat akhir, tahiyat awal, kunut, bahkan sampai zikir-zikirnya pun kita bisa lantunkan setiap saat kita menyelesaikan sholat. Itu nikmat, insya Allah. Makanya itu tadi kualitas sholat itu ditunjang satu khusyuk. Khusyuk ini tadi saya sempat mengatakan caranya gimana. Untuk awal-awal kelasnya orang awam seperti saya, pura-pura khusyuk saja, pandangan kita di bawah menghadap tempat sujud. Yang kedua, kita mencoba meningkatkan kualitas sholat kita adalah dengan cara mengerti apa yang kita baca. Enggak sekedar melafalkan, tapi juga kita coba mengerti. Bahkan kadang-kadang yang dilafalkan saja itu enggak ngerti. Nah, makanya itu kalau belum ngerti berarti harus mau kita menghafalkan bacaan-bacaan sholatnya dengan tertib, dengan baik, dengan fasih bacaannya. Karena nanti kalau sudah hafal semua, kita mencoba untuk memahami apa sih sebenarnya kita baca itu di bacaan-bacaan sholat itu nanti itu beda, nanti nikmatnya itu beda juga dibandingkan kalau kita nggak punya gambaran sama sekali, beda nanti itu. Makanya hafal itu pun sudah baik, tapi kalau bisa kita pun mengerti apa yang kita baca, yang kita lantunkan, kita ngerti apa yang kita lantunkan. Insya Allah nanti nikmatnya itu beda, nikmatnya beda. Jadi itu yang pertama, meningkatkan kualitas sholat kita, karena sholat adalah puncak dari zikir itu sendiri. Setelah meningkatkan kualitas sholat kita, yang kedua adalah meningkatkan kuantitas sholat kita. Meningkatkan kuantitas sholat kita. Selama ini kalau semisal, tapi saya yakin bunda-bunda yang ada di Taiwan sana, insya Allah qobliyah ba'diyahnya juga oke lah. Karena saya beberapa juga agak mengenal sedikit-sedikit, karena ada beberapa teman-teman yang memang saya fasilitasi. Kalau ada yang ingin bertanya silakan lewat line ini, saya persilahkan. Jadi beberapa ada yang cerita intinya sudah melaksanakan puasa Senin Kemis, sudah Dawud, ahli tahajud, duha nggak pernah ketinggalan, sehari 1 juz, bahkan ada yang 2 juz dalam sehari. Alhamdulillah. Makanya insya Allah yang saya ceritakan ini, bunda-bunda di sana insya Allah banyak yang nggak kaget, karena aku yakin panjenengan semua sudah mengamalkannya. Meningkatkan kuantitas itu apa contohnya? Semisal kalau selama ini kita hanya menjalankan, semisal hanya wajibnya saja, itu pun sebenarnya sudah bagus. Apalagi kalau mau ditambahi qobliyah ba'diyah. Tapi gimana Gus, kita di sini kadang-kadang itu kita dituntut pekerjaan, sholat itu nggak bisa tenang, nggak bisa khusyuk, nggak bisa kayak orang yang normal di Indonesia, karena kita memang berada di negara yang mohon maaf bukan negara yang mayoritas Islam.
Itu gimana? Makanya tadi saya mengatakan Allah Maha tahu Bunda, jadi nggak usah khawatir. Yang penting sebenarnya jenengan tuh pengen bisa qobliyah, bisa ba'diyah, sebenarnya pengen, cuma karena memang kahanan, karena keadaan tidak memungkinkan, sehingga wajib saja yang bisa jenengan laksanakan, itu pun terkadang tergesa-gesa. Insya Allah Allah Maha tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau semisal panjenengan berada di tempat yang mungkin agak longgar dalam banyak hal, bisa ditingkatkan kuantitasnya. Kuantitas, kalau tadi awal kan kualitas, ini kuantitas, dengan menambah qobliyah, ba'diyah, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asyar, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, itu jalankan, meningkatkan kuantitas. Saya kok sudah ya Gus, ya, berarti tambah lagi. Duha saya sudah Gus, ya sudah, tambah lagi duhanya 4 rakaat. Saya sudah 4 rakaat Gus, ya sudah, jadikan jadi 6 rakaat. Saya 6 rakaat sudah jadi 8 rakaat. Saya 8 rakaat sudah jadi sampai 10 sampai 12 rakaat. Saya tadi sudah 2 rakaat sudah, ya sudah, ditingkatkan jadi 4 rakaat. Oh, itu sudah, tingkatkan terus. Insya Allah semakin banyak jenengan sholat, insya Allah semakin baik dan semakin banyak positif yang akan datang dalam hidup kita. Ini itu. Jadi bulan Rajab momentumnya kita adalah meningkatkan kualitas sholat kita dan meningkatkan kuantitas kita. Makanya kalau semisal kok keadaan tidak memungkinkan semua, insya Allah nggak usah khawatir Bunda, Allah Maha tahu. Allah Maha ngerti apa yang ada dalam hati jenengan, dan ngerti apapun kondisi yang jenengan hadapi, Allah Maha tahu. Jadi nggak usah khawatir. Yang terpenting sudah ada niat untuk meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan kuantitas sholat kita. Ini di sana itu. Karena momentum bulan Rajab adalah intisarinya adalah oleh-olehnya Nabi Isra Mi'raj, adalah oleh-olehnya adalah sholat. Sehingga bulan Rajab ini kita pakai untuk tadi itu meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Karena bagaimanapun juga kita telah diajari oleh para guru-guru kita, oleh para kiai-kiai kita, bahwasannya orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam berjamaah. Atau kita gimana kalau di sini berjamaah aja, sholat saja kadang-kadang tergesa-gesa, apalagi jamaah. Kita berbicara normal maksudnya. Kan kalau Sabtu Ahad jangan kan dalam keadaan normal, kan libur, hari boleh keluar dan lain sebagainya, itu kan bisa kita manfaatkan untuk menikmati ibadah, khususnya menikmati sholat kita. Intinya di sana itu. Karena apa? Ya karena awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Jadi awal mula pertama yang diperhitungkan, jadi orang siapapun nanti di hari kiamat yang pertama kali dihisab adalah sholat. Apabila orang tersebut itu telah melaksanakan, menyempurnakan sholatnya, maka Allah bakal memudahkan perhitungan amal. Jadi kalau sholatnya baik, maka insya Allah Allah pun dalam menghisab pun akan menilai baik karena sholatnya baik. Tapi kalau sholatnya nggak baik, sholat tapi meremehkan sholat, maka Allah pun akan menilai orang tersebut menjadi tidak baik. Makanya ini menjadi perhatian bagi kita. Makanya sampai di
dikatakan fa in kana qad atammaha hawan 'alaihi hisab wa in kana qad intaqasa minha syai'. Apabila sholatnya sedikit ada kekurangan, mungkin kadang-kadang telat, kadang-kadang tergesa-gesa dan lain sebagainya, maka Allah masih memberikan kesempatan Bunda untuk mereka. Dengan cara apa? Maka Allah berfirman kepada para malaikat, qala Allah ta'ala li malaikati hal li 'abdi min tatawwu'in fa atimmul fariidah minat tatawwu' wa in tamma jara jami'ul a'mali ala hisabi dzalik. Jadi malaikat akan ditanya oleh Allah kalau semisal orang memiliki sholatnya itu kualitasnya nggak baik, apalagi kita berbicara kuantitasnya pun minim semisal, maka Allah akan bertanya kepada malaikat, apakah orang ini sering melaksanakan sholat sunnah? Kalau semisal orang tersebut meskipun sholatnya mungkin kualitasnya, kuantitasnya nggak begitu baik, tapi orang tersebut istiqomah melaksanakan sholat sunnah, maka sholat sunnahnya itulah yang akan menyempurnakan sholat fardu yang dinilai kurang baik tadi itu. Makanya tadi saya sempat mengatakan sholat sunnah itu pun luar biasa kalau mau kita jalani, kalau mau kita istiqomah itu luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Seperti sholat duha itu kan kalau obrolan sederhananya itu kan pesugihan Islami itu kan, dalam konteks kita diberi salah satu ruang, wadah supaya kita diberikan kemudahan urusan-urusan dunia. Semakin berkah urusan-urusan dunia kita, maka kita diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat sunat duha. Belum qobliyah ba'diyah, qobliyah subuh, luar biasa itu. Orang yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh itu kaya raya, luar biasa kayanya, dunia seisinya itu menjadi miliknya, makanya luar biasa. Makanya sholat sunnah itu betul-betul nutupi kekurangan-kekurangan kita. Nah, semoga intinya kita diberikan kemudahan oleh Allah, kenikmatan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan. Semoga tambah nikmat. Kalau kita sholat tambah nikmat, tambah khusyuk, tambah adem, tambah pokoknya tambah sahdu lah intinya. Sehingga kalau sholat sunnah tadi akhirnya bisa menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat wajibnya kita, maka akhirnya Allah akan menilai itu semua sholat kita sebagai kesempurnaan. Sempurna dinilai sudah. Kalau sudah dinilai sempurna, maka amal-amal yang lain akan lewat begitu saja. Karena apa? Wa in tamma jaro jami'ul a'mali ala hisabi dzalik. Karena sudah dinilai, sudah dihisab oleh Allah catatan baik karena sholatnya kita baik. Makanya Alhamdulillah ini menjadi pengingat bagi pribadi saya yang semoga pun bermanfaat untuk kita semuanya yang ikut dalam kajian di malam hari ini. Intinya kalau kita sudah meyakini sholat adalah salah satu intisari dari ibadah kita, maka jangan sampai kita melenakan sedikit pun. Apapun yang terjadi, sebisa mungkin kita menjaganya dengan sungguh-sungguh. Karena Nabi Muhammad SAW itu telah menyampaikan dalam hadisnya yang intinya barang siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktunya dengan berjamaah,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya 5 hal. Sholat 5 waktu berjamaah. Wah, kita kok nggak bisa? Lah jangan kan, sepertinya setahu saya Sabtu Ahad kan libur, itu Sabtu Ahad dimanfaatkan untuk berjamaah. Insya Allah 5 hari saat jangan kerja, Allah Maha tahu. Dengan memang kahananya, keadaannya lagi sibuk dan lagi harus menjadi sosok-sosok yang profesional intinya di sana. Insya Allah Allah Maha tahu itu. Tapi intinya kalau pas hari Sabtu Ahad, nah, itu kesempatan jenengan untuk bisa berjamaah dengan teman-teman jenengan, maka orang-orang yang melanggengkan istiqomah dalam sholatnya dengan berjamaah, maka Allah bakal memberikan kepadanya 5 hal. Yang pertama, awaluha yurfa'u anhu dhiqul aishi, maka orang tersebut akan dihindarkan dari kesulitan hidup. Jadi insya Allah orang-orang yang rajin sholat sekaligus rajin berjamaah, maka yang pertama hadiah dari Allah akan dihindarkan dari kesulitan hidup, sehingga hidupnya akan yaj'alahu makhraja, senantiasa mendapatkan jalan keluar. Yang kedua, wa yurfa'u anhu adzabul qabri, akan dihindarkan dari siksa kubur. Insya Allah orang-orang yang menjaga sholat dengan berjamaah, Allah akan menjadikannya selamat dan dihindarkan dari siksa kubur. Yang ketiga, hadiah dari Allah, wa yu'ta kitabuhu biyaminih, orang tersebut nantinya akan diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Jadi orang-orang yang mendapatkan catatan amal itu dari sebelah kanan, pertanda orang tersebut akan selamat dan insya Allah menjadi ahlul jannah. Yang keempat, barokahnya orang yang senantiasa menjaga sholat dengan berjamaah, wa yamurru ala sirati kalbarki, orang tersebut akan bisa melewati sirat bagaikan kilat sing, wah, kilat kalau kita lihat di malam hari, kalau orang Jawa bilang cempleret, cret, itu cepat. Nah itu seperti itu. Nanti kita melewati jembatan sirat itu seperti itu bagi orang-orang yang ahli sholat dengan berjamaah. Yang kelima, hadiah dari Allah bagi orang-orang yang berjamaah, sholat dengan berjamaah, maka orang tersebut wa yadkhulul jannata bighairi hisab, orang tersebut akan masuk surganya Allah dengan tanpa hisab. Alhamdulillah, ini luar biasa barokahnya orang yang sholat dan menjaganya dengan berjamaah. Insya Allah, sepertinya Bunda, saya kok setahu saya dengan Sabtu Ahad kan libur, nah itu kan bisa dimanfaatkan untuk menikmati sholat berjamaah dengan teman-temannya ataupun berjamaah di masjid. Alhamdulillah, pokoknya nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebenarnya betul-betul seperti ini, dengan kita ngaji seperti ini, pribadi, khususnya saya secara pribadi, itu semakin mawas diri untuk betul-betul menjaga sholatnya, menjaga sholat kita supaya semakin berkualitas. Nah, sebaliknya Bunda, sebaliknya waman tahawana fid dunya waman tahawana bis sholawatil khamsi fil jama'ati aqabahumullahu ta'ala bisnatai asyrata khoslatan salasatin fid dunya wala satin indal maut wala satin fil qabri wala satin yaumal qiyamah
amma salasatul lati fil hayati fa innahu turfa'ul barakah min kasbihi wa rizqihi wa la yuqbalu minhu sa'iru amalihi wa yunza'u simal khair min wajhihi wa yakunu baghidan fi qulubin nas. Tapi sebaliknya, siapapun yang meremehkan sholat, meremehkan jamaah, meremehkan di sini banyak multi tafsir. Artinya ada para ulama-ulama itu menyampaikan bahwasannya meremehkan sholat itu ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat, ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang meremehkan, mengartikan meremehkan atau tahawan. Meremehkan itu artinya kalau nggak sholat ya nggak usah sholat, biasa. Meninggalkan sholat itu dianggap hal yang biasa. Artinya mudah sekali untuk tidak sholat, itu mudah sekali. Tapi ada yang menafsirkan meremehkan sholat di sini adalah diartikan sebagai orang yang ia sholat, ia melaksanakan sholat, cuman sholatnya itu dipakai main-main. Ia mempermainkan waktu sholat. Kadang zuhur sudah masuk asar, maghrib sudah masuk asar, sholat isya di waktu subuh itu kan. Kecuali darurat, itu lain cerita, darurat lain cerita. Misal dalam keadaan perang yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat, maka boleh diqadha, itu boleh. Atau bagi orang yang ketiduran itu boleh, karena memang tidur itu kan nggak bisa dihukumi. Nah, tapi yang sengaja meremehkan, baik meninggalkan secara mutlak, hanya melaksanakan dalam sehari 3 kali, 4 kali, atau bahkan 2 kali. Kalau di kampung-kampung biasanya kan orang sholat itu kan maghrib isya, karena temannya banyak, dilihat banyak orang, sehingga sholat itu maghrib sama isya. Orang Jawa bilang kan ketoke bringketane macem dadi wong Islam. Teh macem dadi wong Islam. Jadi dia akan memperlihatkan dirinya itu saat maghrib isya, karena di saat itu orang ramai di masjid itu. Atau yang tadi itu sholat tapi di luar waktu yang sudah ditentukan dengan sengaja, bukan karena ada urusan syar'i, urusan yang betul-betul darurat dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti ini, maka dia akan mendapatkan hadiah dari Allah yang luar biasa menyakitkan berupa 12 macam siksaan. 3 siksaan di dunia, 3 siksaan sewaktu sakaratul maut, 3 siksaan di dalam kubur, 3 siksaan pada hari kiamat. Apa saja itu? Yang pertama, 3 siksaan saat masih di dunia. Yang pertama ini coba kita ingat-ingat betul, khususnya saya ini secara pribadi, ini mengingatkan saya ini secara pribadi. Yang pertama, orang-orang yang meremehkan sholat, 1 ancaman dari Allah, dihilangkan keberkahan dari usaha dan rizkinya. Dihilangkannya keberkahan dari usaha dan rizkinya. Akhirnya apa? Bisa jadi usahanya jalan, bisa jadi rezekinya oke, baik-baik saja, dompetnya baik-baik saja. Kalau kita melihat dompet kita, tetap kita bisa tersenyum itu kan. Tapi kalau sudah dihilangkan keberkahan dari usaha dan rezekinya kita, maka mau duit berapapun, usaha mau sebesar apapun, kita tidak akan merasakan kenikmatan. Karena apa? Tidak ada berkahnya sama sekali, usahanya kita, rezekinya kita. Yang kedua, tidak diterima amal-amal kebaikannya. Jadi orang yang sengaja meninggalkan sholat atau meremehkan waktu-waktu sholat, maka orang ini akan diberi balasan luar biasa dari Allah. Tidak diterima amal-amal kebaikannya. Mau dia sedekah
mau dia tersenyum dengan semua orang, mau dia membantu orang tuanya, membantu saudara-saudaranya, mau dia membantu pondok pesantren, mau dia membantu masjid, mau dia membantu rumah yatim dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat atau meremehkan sholat, maka tidak diterima amal-amal kebaikan. Nah ini luar biasa. Makanya Masya Allah, semoga anak-anak kita, suami kita, keluarga kita, kita sendiri, semoga dijaga oleh Allah supaya kita mampu untuk menjaga sholat kita sampai akhir nafas kita. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, balasan dari Allah bagi orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau meremehkan sholat dengan sengaja, dihilangkan tanda kebaikan dari mukanya. Jadi mukanya jadi kusam Bunda. Meskipun dia pakai skincare, tapi kalau dipandang itu nggak enak, nggak nyaman dipandang. Karena apa? Mukanya jadi gelap, dibikin gelap oleh Allah. Dibikin kita memandang itu meskipun cantik ataupun meskipun ganteng, meskipun tampan, tapi sepertinya ketampanannya, kecantikannya itu tidak berkarakter, mungkin begitu. Selain itu, orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat atau meremehkan sholat dengan sengaja, dibenci oleh orang banyak. Jadi orang itu dekat itu tiba-tiba merasa nggak nyaman. Mungkin panjenengan itu di antara jenengan bunda-bunda semuanya ada yang merasa mungkin tidak nyaman itu. Kalau sama orang ini hawanya kok nggak nyaman. Padahal orangnya ya senyum-senyum saja, tapi kita merasa nggak nyaman berada di dekatnya. Karena apa? Aura negatifnya banyak sekali. Karena apa? Khususnya dia meninggalkan sholat atau meremehkan sholat tadi itu. Hanya luar biasa sekali. Sholat itu luar biasa sekali. Nah berikutnya 3 macam siksaan sewaktu sakaratul maut bagi orang yang meninggalkan sholat atau meremehkan sholat. Yang pertama, dicabut nyawanya dalam keadaan haus, dalam keadaan dahaga. Yang kedua, dicabut nyawa dalam keadaan lapar. Dan yang ketiga, malaikat pencabut nyawa akan mencabut nyawanya dengan sangat keras tanpa mempertimbangkan bagaimana sakitnya orang tersebut diambil nyawanya. Itu nggak peduli malaikat. Karena apa? Yang dicabut adalah orang yang senantiasa hari-harinya meninggalkan sholat ataupun meremehkan sholat. Dan 3 macam siksaan di dalam kubur bagi orang-orang yang meninggalkan sholat dan meremehkan sholat dengan sengaja. Yang pertama, akan dibikin kesulitan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Yang kedua, kuburnya menjadi gelap. Yang ketiga, kuburnya menjadi sempit. Makanya jaga sholat. Makanya kita betul-betul khususnya aku yakin lah kalau bunda-bunda di sana itu ahli sholat semua. Aku yakin. Karena yang ikut ini tasyakuran ulang tahun MTQ ini orang-orang yang cinta agama betul. Banyak yang sudah dekat kepada Allah. Alhamdulillah, puasanya bagus, ngajinya bagus, Qurannya bagus, istiqomah. Insyaallah luar biasa panjenengan semuanya. Nah, tapi kita juga punya tanggung jawab apa? Anak-anak kita di rumah. Pastikan anak-anak kita termasuk orang-orang yang cinta sholat, menjaga sholat dan istiqomah dalam sholatnya sampai dipanggil oleh Allah. Caranya bagaimana? Monggo jenengan yakini, bisa jenengan pondokkan, bisa jenengan titipkan dengan para kiai, bisa jenengan berpesan dengan suami jenengan untuk betul-betul menjaga sholatnya anak-anak jenengan yang ada di rumah. Karena begitu Bunda, ini enaknya kalau orang punya anak yang sholih, sholihah, meskipun kita mungkin banyak salahnya, tapi kalau anak-anak kita sholih, sholihah, itu bisa mengangkat kita untuk bisa menjadi ahlul jannah berkat anak-anak kita yang sholih, sholihah. Tapi meskipun kita
ibadahnya luar biasa, dekatnya kepada Allah luar biasa, tapi anak-anak kita tidak mau menjaga sholatnya, meninggalkan sholatnya, yang aslinya kita adalah ahlul jannah, maka na'udzubillah min dzalik, kita bisa menjadi ahlun nar. Karena apa? Anak-anak kita tidak menjaga sholatnya, meninggalkan sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak memiliki anak-anak seperti itu. Semoga anak-anak kita adalah ahlus sholat, ahlus sujud, ahlul zikr, ahlul ilm, ahlul khair, ahlul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, 3 macam siksaan pada hari kiamat bagi orang-orang yang meninggalkan dengan sengaja sholatnya dan meremehkan sholatnya. Apa? Hisabnya dibikin sulit oleh Allah. Yang kedua, Allah marah, murka kepada orang-orang seperti itu. Yang ketiga, Allah akan memberikan siksa yang dahsyat, yang luar biasa, penderitaannya selama di dalam neraka, karena sholat merupakan imaduddin, tiangnya agama. Jadi kalau sholatnya dijaga, maka agamanya akan semakin kuat. Tapi manakala sholatnya diremehkan atau bahkan ditinggalkan, maka agamanya pun akan lemah, akan semakin gampang untuk runtuh. Sehingga akhirnya apa? Akan gampang tergoda, akan gampang kena goda, akan gampang dihasut, akan gampang menuruti hawa nafsu. Karena apa? Enggak menjaga sholatnya. Karena apa? Enggak menjaga keistiqomahan di dalam berjamaah tadi. Makanya insya Allah kalau suami kita, keluarga kita, anak-anak kita ahlus sholat, ahlul jamaah, ahlus sujud, insya Allah tanha anil fahsya'i wal munkar, akan menjauhkan anak-anak kita, keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dilalah mau melakukan maksiat gak jadi, dibikin gak jadi oleh Allah terus. Karena apa? Allah sayang kepada orang-orang yang menjaga sholat. Kayak anak-anak kita kalau ahli sholat mau maksiat, insya Allah Allah nggak rela, akan dibikin nggak jadi maksiatnya. Karena Allah sudah terlanjur sayang kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Nah itu mengenai bab sholat sebagai hadiah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berisra mi'raj, adalah hadiahnya adalah sholat. Dan alhamdulillah kita di malam hari ini juga dalam rangka memperingati sebuah organisasi. Nah, yang intinya kalau kita berbicara organisasi, itu adalah menjadi media kita untuk bersilaturahim. Karena bagaimanapun juga kita dikumpulkan dalam satu organisasi, termasuk kita diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa, hakikatnya adalah untuk saling mengenal, untuk saling bersilaturahim. Yang termasuk tujuan dari organisasi jenengan, apapun organisasi jenengan, itu hakikatnya adalah untuk bersilaturahim. Makanya dulu di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika Nabi itu naik untanya, bunda, naik untanya dalam padang pasir, tiba-tiba ketemu dengan orang dari suku Badui. Nah, dalam keadaan bertemu dengan Rasul tadi itu, suku Badui akhirnya memberhentikan rombongan Nabi, sehingga akhirnya orang Badui tadi bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sudah mengenal Islam. Orang Badui itu cerita begitu, bunda, cerita sama Nabi, saya sudah mengenal Islam, saya sudah mengikuti Islam, saya sudah bersyahadat, tapi tolong ceritani saya ya Rasul, tolong saya diceritani, saya dikasih kabar, saya dikasih berita, apakah amalan yang dapat mendekatkan saya masuk ke surga dan menjauhkan saya dari neraka? Kayak Nabi jawab, jawabannya Nabi apa?
an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'aw wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasilar rahim. Jadi bahasa sederhananya, kalau kamu kepengen kamu didekatkan ke surganya Allah dan dijauhkan dari neraka, yang pertama yang harus dilakukan adalah la tusyrik billah. Jangan pernah menyekutukan Allah. Jangan pernah menyekutukan Allah. Jangan sampai ada perasaan, ada rasa syirik sekecil apapun dalam diri kita. Karena itu dosa yang paling besar adalah la tusyrik billah. Itu jangan sampai kita untuk menyekutukan Allah, berbuat musyrik pada Allah. Kalau kita bisa meninggalkan itu, kita sudah mendapatkan jalan satu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua apa? Wa tuqimas shalah, yaitu mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Wa tu'tiyaz zakat, dan menunaikan zakat. Yang terakhir adalah wa tasilar rahim, yaitu mempererat tali silaturahim. Jadi kalau kita amati dari mulai pertama, kedua mendirikan sholat, ketiga menunaikan zakat, itu hablum minallah. Tapi wa tasilar rahim, mempererat tali persaudaraan, ini hablum minannas. Makanya tugas kita hidup sebagai bagian dari manusia sosial adalah kita harus mampu menjadikan orang-orang di sekitar kita itu nyaman dengan kita. Kalaupun tidak bisa menjadikan kita nyaman, jadi tidak mampu membuat orang lain nyaman, setidak-tidaknya kita jangan sampai merepotkan orang lain. Kan kalau bisa kita justrulah yang meringankan beban orang lain, semampu kita sesuai dengan bidangnya kita. Dan yang terpenting apa? Jangan sampai kita memutus silaturahim dengan siapapun, baik teman kita, apalagi saudara kita, atau bahkan sampai orang tua kita, apalagi saudara kandung kita atau ipar kita. Ini saya banyak sekali orang-orang curhat itu ceritanya ya macam-macam. Ada yang ma'udzubillah min dzalik, ini nyata Bunda, itu sudah diem-dieman dengan orang tuanya itu bertahun-tahun. Dengan orang tuanya itu nggak ada saling tegur sapa. Masya Allah, Masya Allah, ya Allah, na'udzubillah min dzalik, betul. Tapi nyata ya. Ada yang dengan iparnya, ada yang dengan saudara kandungnya, mungkin karena warisan atau mungkin karena urusan-urusan yang lain, atau dengan tetangganya, tetangga dekatnya, atau dengan teman-temannya. Wah, itu kasusnya itu banyak sekali biasanya orang-orang memutus silaturahim dengan berbagai alasan. Maka sampai Nabi Muhammad SAW sampai dawa kunna julusan asyiyata arafata inda Rasulillah SAW. Faqala Nabi SAW la yujalisuni man amsa qati'ur rahimi. Masya Allah, liyakum anna. Jadi Nabi itu sampai tegas mengatakan begini, sampai ini loh, Masya Allah ini. Nabi sampai mengatakan terkait silaturahim sangat terang benderang, sangat tegas. Tegasnya bagaimana? La yujalisuni, jangan duduk dengan saya. Masya Allah, jangan duduk dengan saya. Man amsa qabiur rahim, apa yang nggak boleh duduk dengan Rasul adalah orang yang memutus tali persaudaraan.
mau dengan teman kita, mau dengan saudara kita, mau dengan guru-guru kita, atau mau dengan orang tua kita, Masya Allah, apalagi dengan orang tua kita, itu sampai Rasul tidak mau duduk bersama dengan orang yang memutus silaturahim. La yujalisuni man amsaqa rahim. Masya Allah, luar biasa ancamannya, sampai Nabi itu gak mau duduk bersama dengan orang yang memutus silaturahim. Makanya sampai kalau kita ngaji kitab kuning, kita akan ketemu sebuah cerita. Dulu ada seorang yang solih sekali, ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, sodakohnya luar biasa. Pokoknya sampai orang-orang di sekitarnya itu sampai tidak pernah menemukan, seolah-olah sampai tidak menemukan kekurangan dalam dirinya. Sampai di titik ada orang menitipkan uang 10.000 dinar kepada orang yang solih tadi itu. Titip uang dinar 10.000 dinar, singkat cerita orang tersebut meninggal dunia. Nah, saat ditanyakan sama keluarganya, karena dulu ada orang titip karena mau bepergian, karena itu temannya, dan dia percaya dengan orang tersebut karena orang tersebut solih, dikenal sebagai orang yang amanah, yang jujur, yang siddiq, sehingga temannya yakin menitipkan uangnya kepada orang yang solih tadi itu. Nah, saat menitipkan uang 10.000 dinar itu, belum sampai diambil uangnya, tapi ternyata orang yang soleh tadi itu meninggal dunia. Sehingga saat ditanyakan sama keluarganya nggak ngerti, karena dilalah kebetulan orang soleh tadi itu nggak menceritakan kepada keluarganya, anak-anaknya, kepada istrinya nggak diceritakan kalau ada orang titip uang 10.000 dinar. Itu uang besar di zaman itu. Karena uang besar, akhirnya orang yang menitipkan uang tersebut mendatangi salah satu ulama di masa itu, di zaman itu, di daerahnya. Setelah didatangi, ulama tadi memberikan saran, coba panggil dia di sumur Zam-Zam. Coba panggil dia. Kalau memang dia adalah orang yang soleh, yang ahlul jannah, maka dia akan menjawab panggilan. Tenang itu Bunda. Itu akhirnya betul-betulan itu. Akhirnya orang yang menitipkan uang 10.000 dinar tadi itu akhirnya mendatangi sumur Zam-Zam, memanggil namanya sampai berkali-kali, tapi tidak ada jawaban dari orang solih tadi itu. Hanya kembali lagi kepada ulamanya, Loh, saya sudah manggil-manggil orang solih yang saya titipi uang 10.000 dinar, kok orang tersebut gak membalas panggilan dari saya. Wakit ulama tadi. Harusnya kalau memang dia orang solih, harusnya saat dipanggil di sumur Zam-Zam, harusnya dia keluar. Harusnya minimal dia membalas panggilan Anda. Tapi ini kok nggak keluar ya? Akhirnya bagaimana Bunda? Akhirnya ulama tadi memberikan saran lagi. Coba sekarang kamu memanggil namanya orang yang solih tadi itu di sumur yang dikenal di Yaman sana itu, yang memang di situ dikenal sebagai sumurnya untuk memanggil orang-orang yang akan mendapatkan siksa dari Allah. Ini Masya Allah, betul. Akhirnya orang tadi yang menitipkan uang 10 dinar menuju Yaman. Akhirnya setelah sampai di Yaman, sebagaimana disuruh oleh ulama tadi, beliau akhirnya mendatangi sumur tadi. Sumurnya bernama Sumur Burhud. Di Sumur Burhud tadi itu wanita tadi yang menitipkan uang 10.000 dinar memanggil di Sumur Burhud.
wahai fulan, assalamualaikum fulan bin fulan, nanti panggil lagi gitu. Saat dipanggil ternyata menyaut, maka dia kaget, duh kok menyaut, kok di sumur Burhut ini, daerah Burhut ini dia kok manggil. Wah, akhirnya dia bertanya, wahai fulan bin fulan, engkau kan orang baik, engkau orang soleh, kenapa engkau kok bisa berada di sini? Akhirnya bagaimana? Padahal di sumur ini tanda-tanda sebagai ahlun nar. Akhirnya fulan bin fulan akhirnya mengatakan bahwasanya aku seperti ini karena aku mempunyai keluarga, dan akhirnya keluargaku tadi itu saya memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarga saya tadi itu sampai aku mati. Makanya sehingga Allah menghukum aku seperti ini, menyiksa aku seperti ini karena saya telah memutus silaturahim. Jadi silaturahim itu sebenarnya perkara sederhana, perkara sepele, tapi dampaknya luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Sampai apa, di zaman Nabi Dawud itu ada orang yang sebenarnya mau diambil nyawanya oleh Allah, itu bisa dipanjangkan usianya sehingga tidak diambil pada hari itu. Karena apa? Karena hari sebelum mau diambil, orang yang mau dicabut nyawanya itu bersilaturahim kepada saudaranya. Makanya dalam banyak kitab, dalam banyak hadis itu dijelaskan bahwasanya orang-orang yang rajin bersilaturahim, maka Allah akan menambah umurnya, akan menambah rizkinya, dan akan menjauhkan orang tersebut dari siksa-siksanya Allah, dari azabnya Allah, dari ujian-ujian kehidupan ini. Nah, ini tergantung, akhirnya tergantung kita. Wah, ini keluarga saya jauh, gimana Gus? Ya bisa lewat telepon, meskipun hanya salam, meskipun hanya lewat telepon sekalipun, termasuk adalah salah satu metode untuk kita bisa bersilaturahim. Nah, kalau di sana dengan bisa berkunjung ke teman-teman jenengan bisa berkunjung bersilaturahim dengan para asatidz di sana, bisa mengunjungi saudara-saudara di sana, bisa mengunjungi teman sekampung, teman sekecamatan atau teman sekabupaten dan lain sebagainya. Itu bisa kita. Karena apa? Nambah umur Bunda, yang kedua nambah rezeki, yang ketiga menjauhkan kita dari problem-problem kehidupan. Insya Allah akan dijauhkan semua dari Allah bagi orang-orang yang ahli silaturahim. Nah, makanya silaturahim itu enak, maka untuk apa kita sampai memutus silaturahim? Maka sampai di kitab Tanbihul Ghafilin itu diceritakan orang yang umurnya sebenarnya tinggal 3 hari itu bisa ditambahkan Allah menjadi panjang umur menjadi 30 tahun karena orang tersebut adalah ahli silaturahim. Bahkan ngerinya lagi, orang yang sebenarnya jatah umurnya masih 30 tahun, tapi karena yang bersangkutan memutus tali persaudaraan, memutus tali silaturahim, akhirnya umurnya dikurangi 30 tahun. Makanya jangan sampai kita menyakiti orang lain, makanya jaga lisan kita. Makanya panjenengan yang rajin membaca Maulid Simtud Duror, di situ ada kalimat la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Jangan sampai kita berbicara, jangan sampai kita berperilaku kecuali yang ma'ruf. Jangan sampai dari lisan kita ini yang keluar akan menyakiti perasaan orang lain. Jangan sampai perilaku kita akan menyakiti perasaan orang lain. Maka hati-hati dalam kita menggunakan lisan kita, hati-hati kita dalam bersikap, dalam berperilaku kita hati-hati. Karena kita punya 2 dimensi hablum minallah dan dimensi hablum minannas. Orang kalaupun ahli ibadah sekalipun tapi hablum minannasnya jelek, maka ibadahnya kita pun akhirnya seolah-olah menjadi sia-sia belaka. Pun demikian orang yang hubungan dengan manusianya baik tapi
hubungan dengan Allah jelek, itu pun juga sama saja. Makanya ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Hablum minallah wa hablum minan nas, itu adalah sesuatu yang duanya tidak bisa dipisahkan. Ini menjadi satu kesatuan. Dampaknya besar, dahsyat, memanjangkan umur kita, menambah rizki kita. Yang sebenarnya ada rizki yang jatahnya tidak kepada kita, tapi karena kita rajin bersilaturahim, akhirnya sebenarnya yang jauh menjadi dekat, yang sebenarnya tidak menjadi jatah kita bisa menjadi jatahnya kita. Karena apa? Barokahnya silaturahim. Dapat rezeki min haitsu la yahtasib. Ini masya Allah, luar biasa. Meskipun ada ungkapan rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar, apalagi nyasar. Ada ungkapan begitu. Tapi ada cara yang bisa kita lakukan. Kita menyadari setiap manusia sudah punya jatah rezeki. Ibarat gelas, ada orang rezekinya gelasnya kecil, oh berarti rezekinya kecil. Ada orang rezekinya sedang karena gelasnya sedang, jatah rezekinya sedang. Ada orang rezekinya besar karena jatah gelasnya besar. Tapi ternyata di situ masih ada opsi untuk yang gelasnya kecil-kecil atau gelasnya yang sedang-sedang bisa dijadikan besar dengan cara silaturahim. Insya Allah itu nanti bisa menambah keberkahan rezeki kita, bisa menambah jatah rezeki kita dan barokah lagi. Masya Allah. Makanya yuk kita persambung terus silaturahim di tempat dengan berbagai organisasi ini, dengan berbagai latar belakang budaya, dengan berbagai latar belakang daerah, dengan berbagai latar belakang status sosial dan lain sebagainya. Jenengan bisa dipertemukan silaturahim, insya Allah orang baik ketemunya orang baik. Yakin saja seperti itu. Alhamdulillah. Makanya saya pun merasa berbangga hati bisa membersamai panjenengan semua. Intinya saya yang berbicara di sini bukan orang yang suci, bukan orang yang bersih. Intinya saya Faiz Aminuddin Sofwan, orang yang kotor, orang yang lemah, orang yang dhaif, orang yang fakir. Makanya intinya kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat barokah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir semoga ada manfaatnya, ada barokahnya, dan semoga kalau ada yang ingin ditanyakan kita buka sesi tanya jawab. Kita kembalikan kepada Bunda Moderator. Monggo Bunda Moderator, kami persilakan, saya kembalikan kepada panjenengan untuk mengawal kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Intinya kalau ada pertanyaan disampaikan, kalau bisa saya jawab akan saya jawab, kalau tidak bisa saya jawab akan jadi PR bagi saya. Intinya begitu Bunda. Terima kasih. Semoga malam kita hari ini bermanfaat, barokah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala